Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial penggunaan model atau Gnomio dalam penambahan model pembelajaran. Nah, sebelumnya kita buka web, yaitu kita klik langsung ya Gnomio, kita klik masuk. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun yang ada di pembelajaran Gnomio. Jadi, saya klik masuk. Tampilan awalnya akan seperti ini. Saya akan klik bagian pembelajaran atau kelas yang telah saya buat ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, saya sudah membuat topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan topik 16 kali pertemuan. Nah, untuk membuat seperti ini, pertama itu kita hidupkan mode ubah. Tampilannya seperti ini. Jika kita ingin mengubah di topik 1 atau kita bisa mengubahnya seperti ini, misalnya kita mengubah pertemuan pertama ya. Tapi saya menggunakan topik 1 saja. Misalnya ya, topik 1. Kemudian, nah, selanjutnya di sini saya menambahkan berkas ya. Nah, untuk menambahkan seperti ini, kita bisa klik ini, tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, pilihannya ada banyak ya, bisa memasukkan berkas, buku, eh, juga kuis jika kita ingin menambahkan kuis, penugasan jika kita ingin membuat penugasan. Nah, saya mau menambahkan materi ya, pertemuan pertama misalnya berkas ya, dokumen. Nah, tampilannya akan seperti ini. Misalnya nama berkasnya atau materi pertama yang saya ingin masukkan tentang apa ya, misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya deskripsinya bisa kita cantumkan misalnya bacalah materi yang telah dibagikan. Nah, untuk menampilkannya di luar atau di deskripsinya, maka kita klik ini, tampilkan deskripsi pada halaman ya. Selanjutnya kita pilih berkasnya. Nah, saya pilih berkasnya terlebih dahulu. Kita pilih berkasnya. Berkas. Choose berkas. Karena ini materi saya tidak ada di sini, jadi misalnya ya, kita buat saja contoh satu ya. Misalnya kita kasih masuk yang ini ya saja ya. Nah, setelah itu kita simpan unggah berkas ya. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian, jika kita ingin menyimpan materi yang telah kita masukkan tadi, kita simpan dan kembali ke kursus ya. Kembali ke tampilan depan. Nah, seperti ini. Ini tadi yang telah kita tambahkan. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Jika kita ingin menambahkan pertemuan kedua masih tentang materi, maka kita tambahkan. Misalnya kita mau menambahkan topik selanjutnya. Misalnya ya, ini kan misalnya sampai topik 16. UAS ya. Tetapi kita masih mau menambahkan topik di bawahnya ini. Maka kita klik saja ini, tambahkan topik. Maka akan muncul topik selanjutnya. Ya. Kita hapus dulu. Jadi itu tadi tutorial untuk menambahkan cara ya untuk menambahkan topik selanjutnya. Nah, kita kembali.
ke topik selanjutnya, yaitu misalnya topik kedua masih tentang materi, menyetor tugas. Nah, seperti ini, jika kita ingin menambahkan seperti ini, maka kita klik, misalnya ya, saya bagian satu saja. Topik selanjutnya. Nah, saya mau menambahkan tentang penugasan ya, jika ada tugas. Seperti ini, misalnya uh, penyetoran tugas. Misalnya, silahkan setor tugas Anda pada link yang telah disiapkan. Nah, kita tampilkan di deskripsinya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, di sini ada ketersediaan. Isi pengajuan dari misalnya hari ini diaktifkan. Terus jatuh tempo, misalnya sampai batas akhirnya, sampai jam berapa pengumpulan penugasannya. Dan ingatkan saya untuk menilai. Kita checklist saja sesuai kebutuhan. Selanjutnya di bagian tipe pengajuan, ada misalnya teks daring atau pengajuan berkas. Ya. Dan jumlah maksimal berkas yang diterima misalnya 2. Ukurannya maksimal 100 MB dan tipe berkas yang diterima dipilih ya. Bisa dokumen misalnya sesuai dengan kebutuhan. Atau klik semua jenis berkas, misalnya saya klik ini ya. Jadi di sini semua jenis berkas. Umpan balik, setelah pengajuan, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dalam pengumpulan tugas, nilai, poinnya berapa, dan selanjutnya kita simpan dan kembali ke topik 1 tadi. Maka tampilannya akan seperti, oh salah, apa ini? Oh ini, kita harus mengisi batasnya ya. Misalnya tanggal 26 hari ini kita kasih batas sampai besok ya. Simpan dan kembali ke kursus. Sudah saya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika tugas yang telah dikumpul, maka kita bisa mengklik bagian ini, terus setor tugas. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat misalnya kuis, kita bisa klik ini. Dan juga buku, jika ada buku. Video, jika ada video, misalnya pembuatan video ya seperti ini. Caranya ini adalah kita edit di bagian topik 1 saja ya. Misalnya ini. Masih tentang berkas. Misalnya video tayamum. Skripsinya. Nah, kita bisa pelajari jika belum ada video yang kita siapkan. Jadi, nah seperti itu. Maka jika
Nah, baik itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika kalian ingin menambahkan beberapa topik lagi, kalian bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Nah, demikianlah penyampaian saya tentang tutorial pembuatan kelas di Gnomio atau Modal. Semoga kali ini tutorial saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.